Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di GPKS Pangkal Pinang, edisi Kamis 2 Desember 2020. Nah, saudara, kita akan melanjutkan tentang seri pemuridan tentang topik Allah yang baik dan indah di buku karangan James Bryan Smith. Nah, saudara, topik hari ini adalah tentang Allah itu baik. Kalau saudara kenal dengan seorang penyanyi yang bernama Don Moen, penyanyi Kristen dari Amerika, dia mengeluarkan sebuah lagu yang berjudul Allah itu baik. Nah, lagu ini berkesan secara pribadi kepada saya dan kami pada anak-anak remaja zaman dahulu. Lagu ini sangat memberkati sekali. Biasanya kalau sebelum dia menyanyikan lagu ini di kaset ataupun dalam konser dia akan selalu mengungkapkan perkataan seperti ini. Dia akan ngomong, God is good, Allah itu baik, kepada jemaat-jemaatnya. Dan jemaatnya akan selalu berkata, all the time, dalam setiap waktu. Kemudian dia akan nyaut kembali, and all the time, dalam setiap waktu. Jemaatnya akan sambung lagi, God is good. Jadi Allah itu baik dalam setiap waktu, dan dalam setiap waktu Allah itu baik. Nah, saudara, ini membangun pemahaman kepada diri saya bahwa Allah itu baik dalam setiap waktu. Nah, saudara, memang gampang sekali dalam kondisi yang nyaman dan kondisi yang enak dan stabil kita bisa mengaminkan apa yang dikatakan oleh Don Moen itu. Allah itu baik. Ya betul, setiap waktu Allah itu baik. Nah, namun apakah kita akan berkata demikian juga ketika kita mengalami pencobaan, penderitaan, dan musibah? Akankah kita aminkan kata-kata dari Don Moen itu? Atau kita hanya akan diam saja? Kita tidak berkata-kata karena begitu berat pergumulan dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau musibah, kesulitan itu datang dalam kehidupan kita, apa yang ada dalam pikiran saudara tentang Allah? Nah, saudara, banyak sekali secara umum orang-orang ketika menghadapi pergumulan berat dan melihat penderitaan terjadi, mereka berkata bahwa Allah itu jahat. Mereka kecewa kepada Allah. Jadi bukan pikiran Allah itu baik yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, memang tidak semua berpikiran seperti itu, tapi secara umum ketika menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan, bahkan musibah yang bertubi-tubi, iman kita, pengertian kita, percayaan kita itu bisa saja goyang. Nah, saudara, dalam pemahaman ini mungkin timbul dalam pikiran saudara ataupun tuduhan-tuduhan dari rekan-rekan sahabat kepada kita. Mereka mungkin berkata seperti ini, pasti kamu ada dosa, kamu harus ngaku dosa, kamu mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan sehingga ini terjadi dalam hidupmu. Kalau mungkin bukan kamu yang melakukan, mungkin pasanganmu, mungkin anak-anakmu ataupun keluargamu, kita harus cari sebabnya. Siapa yang bersalah ini? Dia harus ngaku dosa sehingga musibah ini terjadi dalam hidupmu. Saudara, pemahaman yang seperti ini disebut pandangan bahwa Allah itu adalah Allah yang pemurka, dan Allah akan selalu menghukum dan memberkati setiap manusia sesuai dengan perbuatannya. Nah, saudara, apakah Allah akan bekerja selalu demikian, menghukum orang yang bersalah dan memberkati orang yang taat atau yang baik? Saudara, mari kita lihat Injil Yohanes 9 ayat 1-7. Sebuah kisah seorang yang dilahirkan buta dan kemudian disembuhkan oleh Yesus. Di sini kita akan melihat apakah Allah bekerja seperti itu. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja.
Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, saudara, inilah kisah seorang yang buta sejak lahir. Nah, saudara, murid-murid beranggapan bahwa orang yang tertimpa musibah itu karena ada dosa yang mereka lakukan. Seperti itu. Jadi, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, ini yang berdosa orang yang buta atau orang tuanya? Jadi pemahaman ini sangat umum pada orang-orang di kebudayaan Israel pada zaman Tuhan Yesus. Nah, saudara, kemungkinan besar kita pun masih memakai konsep ini dalam kehidupan kita saat ini juga. Nah, saudara, contohnya seperti ini. Apakah ada terlintas dalam pikiran saudara ketika melihat orang yang menderita, sakit, terus kejadian-kejadian buruk menimpa mereka, ketika Anda melihat itu, Anda terlintas dalam pikiran berkata demikian, ini apa ya yang ia lakukan ya, sehingga ia akhirnya menderita seperti ini, sehingga ia sakit seperti ini, ataupun terjadi kepada dia hal-hal yang buruk. Saudara, adakah kita berpikir seperti itu? Atau kalau kita mengenal orang itu adalah orang yang jahat, orang yang keji, kita mungkin berpikir terus berkata dalam hati, syukurin, rasain Tuhan bales, biar tahu rasa dia. Nah, saudara, pemikiran-pemikiran seperti ini itu menunjukkan bahwa kita mempercayai konsep ini, bahwa Allah akan menghukum setiap orang sesuai dengan perbuatannya, dan selalu seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, kita akan punya konsep bahwa setiap kejadian buruk yang kita alami itu ada dosa-dosa yang kita lakukan. Seringkali kita juga berpikir ketika kita udah baik, kita setia kepada Tuhan, dan hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya ini kan udah setia, sudah baik, kok terjadi seperti ini dalam hidup saya? Nah, saudara, ketika pemikiran ini ada dalam orang murid-murid Tuhan Yesus, nah, Yesus tidak mau ikut pemikiran yang umum seperti itu. Dan memang bukan seperti itu saja Allah bekerja. Memang terkadang Allah memang menghukum pada waktu itu juga orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melanggar hukumnya. Di Perjanjian Lama banyak sekali dituliskan Tuhan langsung menghukum saat itu juga orang-orang yang benar-benar tidak menaati firman-Nya. Tapi bukan seperti itu Allah selalu bekerja. Yesus menjawab ketika ia mau menyembuhkan orang buta itu, bukan dia dan juga bukan orang tuanya yang berdosa. Nah, Smith, penulis buku yang kita bahas ini, menjelaskan kepada kita tidak ada kaitannya antara dosa seseorang dengan musibah yang ia derita. Nah, saudara, Yesus akhirnya menyembuhkan orang buta itu dan ia berkata, ini untuk menyatakan kuasa Allah. Waktu itu Yesus berkata, akulah terang dunia ini. Dan ia memberikan terang itu kepada orang buta itu. Ia harus basuh ke kolam Siloam, dan itu menunjukkan bahwa Yesus itulah yang diutus oleh Allah, Mesias yang dinanti-nantikan. Ia mampu menyembuhkan orang buta sejak lahir. Nah, saudara, prinsip yang Yesus pakai ini, yang Yesus jelaskan kepada kita di perikop ini, kita juga bisa lihat itu dalam kisah Ayub. Ketika Ayub tertimpa bencana, musibah, dan penyakit yang merongrong dia, hampir mati seperti itu, teman-teman Ayub itu datang dan menghibur dia. Setelah menghibur dia, diam selama 1 minggu, mulai teman-teman Ayub ini berkata kepada dia, kamu pasti ada salah, kamu pasti ada dosa, ayo ngaku dosa, seperti itu. Dan kita tahu Alkitab tidak mencatat Ayub itu melakukan sebuah kesalahan. Kita tahu Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang kepada Ayub untuk menunjukkan kesalehan hambanya ini. Nah, saudara, Ayub menderita semua musibah yang ia alami itu bukan karena dosa-dosanya dan juga bukan karena dosa keluarganya.
musibah yang ia alami itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa dan menolong Ayub mengenal Tuhan yang ia sembah. Saudara, inti dari cerita Ayub itu bukanlah ketika Ayub akhirnya dipulihkan, kesehatannya kembali, keluarganya kembali, anak-anaknya ada lagi, dan kekayaannya dikembalikan semuanya. Bukan itu inti ceritanya. Tapi yang penting dalam kisah Ayub adalah Ayub akhirnya mengenal secara pribadi siapa Tuhan itu dan siapa dirinya. Nah, saudara, inilah contoh lain dalam Alkitab bahwa Allah tidak bekerja seperti yang kita pahami tadi ya, seperti itu. Di bagian Alkitab yang lain, Yesus juga menjelaskan kepada murid-muridnya di dalam Matius 5 ayat 45. Yesus berkata, "Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar." Jadi dari ayat ini kita akan mengerti bahwa matahari itu dan hujan itu diberikan Tuhan sama rata, tanpa pembedaan kepada orang jahat dan orang baik. Jadi sama seperti itu juga Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada semua orang tanpa melihat apa yang mereka perbuat. Dan kita sadar faktanya banyak hal-hal buruk terjadi kepada orang baik. Dan sebaliknya, banyak hal-hal baik terjadi kepada orang-orang jahat. Nah, apakah Allah itu akhirnya tidak adil, saudara? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Allah tetaplah adil. Nah, mengapa bisa kita bisa berpikiran seperti itu? Allah tetap adil walaupun kondisinya nggak adil seperti itu. Nah, saudara, pada hari penghakiman nanti kita akan benar-benar mengerti bahwa ketika Allah menghakimi, Allah bekerja dalam dunia ini, Allah memberikan keadilan yang sungguh-sungguh adil. Dan bukan hanya adil, saudara, Allah itu baik. Nah, untuk mengerti hal ini kita perlu melihat dengan mata iman. Karena kita ketika menghadapi penderitaan, melihat penderitaan, kita tidak bisa mengerti saat ini. Nah, kalau kita terfokus kepada penderitaan dan masalah, musibah yang kita hadapi, kita akan kehilangan iman kita. Kita akan jatuh ke dalam kekecewaan. Nah, saudara, dikala penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita perlu melihat Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam. Dan itulah hal yang paling berharga ketika kejadian-kejadian buruk itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan diajar untuk mengenal Allah dan siapa kita. Nah, saudara, dalam perenungan saya, bukan Allah yang tidak adil dalam setiap kejadian buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi memang kehidupan di dunia ini yang tidak adil. Nah, Smith menjelaskan hal ini dengan sebuah contoh kisah kemandulan. Nah, Smith ini punya teman, pasutri yang baik dan setia. Namun, udah lama mereka tidak punya anak, sehingga mereka merasa sedih dan malu. Dan ketika Smith menceritakan hal ini, dia membaca sebuah koran. Dan di koran itu dituliskan, ada seorang wanita yang punya anak perempuan. Dia melacurkan anak perempuannya demi membeli narkotika. Nah, saudara, timbul pertanyaan oleh Smith. Mengapa kawannya pasutri yang baik itu tidak punya anak? Padahal wanita yang bejat ini kok bisa punya anak? Kita tidak bisa habis pikir, saudara. Kok Allah sepertinya tidak adil? Kisah ini juga tidak bisa memberikan kesimpulan bahwa orang baik itu pasti menderita dan orang jahat itu enak-enak saja. Enggak, saudara. Orang jahat tetap ada yang menderita dan orang baik juga ada yang sejahtera. Tidak ada penjelasan yang tuntas mengenai hal ini. Seorang pendeta, Yakub Trihandoko, mengatakan bahwa penderitaan itu sebuah misteri, bukan sebuah persoalan yang bisa kita bahas secara tuntas. Penderitaan hidup manusia itu terutama terjadi kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, itu tidak bisa kita mengerti. Nah, saudara, namun dalam kehidupan yang kita tidak bisa kontrol ini, yang kita tidak bisa prediksi ini, firman Tuhan memberikan kita kepastian dan penghiburan bahwa ada sesuatu yang menjadi kekuatan bagi kita,
bahwa dalam kehidupan ini orang-orang jahat yang hidupnya tidak mau mengenal Tuhan dan setia kepada Tuhan dan hidupnya benar, itu tidak akan dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Mereka yang jahat akan merasakan dampak kejahatan mereka. Perasaan bersalah, kesepian, penyesalan, kebencian terhadap diri sendiri, dan akhirnya Tuhan akan menyerahkan mereka kepada keberdosaan mereka. Mereka akan hancur dalam keberdosaan mereka dan kejahatan mereka. Dan Allah berjanji kepada mereka yang mengasihi, melayani orang-orang yang jujur dan setia kepada Allah. Dan mereka akan merasakan damai Allah, sukacita Allah yang tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang berbuat jahat. Nah, saudara, ketika Smith menuliskan bab ini tentang Allah yang baik ini, ia menceritakan pergumulannya yang berat ketika ia harus kehilangan putrinya. Nah, saudara, anaknya yang kedua, seorang putri itu punya kelainan kromosom, penyakit kromosom, yang akhirnya berakibat beratnya tidak normal, punya kelainan jantung, tuli, dan tidak bisa menelan makanannya. Ia sungguh bergumul tentang kebaikan Tuhan dalam masa-masa berat itu. Dan ia bertanya kepada Tuhan. Ia bergumul, kenapa ini terjadi kepada putri saya? Alangkah lebih baiknya ketika putri saya tidak dilahirkan. Akhirnya 2 tahun kemudian putrinya itu meninggal dunia. Smith mengalami masa-masa terberat dalam kehidupannya, yaitu menguburkan putrinya sendiri. Nah, saudara, pergumulan berat dan momen yang paling rendah dalam kehidupannya ini membuat ia belajar mengenal siapakah Allah. Ia mengalami penghiburan dan pertolongan melewati kesedihannya pasca kematian putrinya itu lewat kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya lewat kebenaran firman Tuhan saja, tetapi melalui pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Ia mengenal Kristus lebih dalam. Yesus yang ia percaya tidak hanya menjelaskan tentang penderitaan, tidak hanya menghibur manusia dengan kata-kata bahwa penderitaan itu hanya sementara. Enggak, saudara. Tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi Yesus juga ikut merasakan dan mengalami penderitaan itu. Yesus mengalami hal yang paling buruk dalam kehidupan sepanjang sejarah dalam umat manusia, yaitu digantung di kayu salib, mati di kayu salib, dan sang Bapa meninggalkan dia. Ketika Smith mengalami perasaan duka cita yang dalam, ditinggalkan oleh putrinya, ia merasa ditinggal oleh Allah. Dan Yesus ikut merasakan apa yang ia alami. Nah, saudara, dalam pergumulannya, Smith belajar mengerti mengapa dalam tragedi yang paling buruk sekalipun masih ada orang yang bisa berkata, Allah itu baik bagi saya. Nah, situ ia bergumul, ia belajar, ia mengenal siapa Tuhannya. Dan ia mengerti akhirnya mengapa Ayub itu bisa berkata kepada Tuhan. Di dalam Ayub 13 ayat 15, ia berkata, biarpun ia, itu Tuhan, hendak membunuh aku akan tetap percaya kepadanya. Wow, saudara, ini penyataan Ayub dalam penderitaannya yang begitu berat. Ia berkata, Tuhan, meskipun Tuhan bunuh aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Sungguh luar biasa, saudara. Dan Smith juga mengerti akhirnya mengapa akhirnya Yesus itu ketika menghadapi kematian, ketika menyerahkan nyawanya, ia bisa memanggil Allah itu Bapaknya. Ya Abba, Bapa, kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, saudara, dalam kematian putrinya ini, Smith semakin mengenal Allah dan ia belajar bahwa kebaikan Tuhan dalam kehidupan umat manusia itu bukan ditentukan oleh dirinya. Tidak ada pengaruh apapun yang memaksa Tuhan memberikan kebaikan kepada umat manusia. Saudara, Smith sadar ia hanyalah manusia yang pengertiannya terbatas dan sedikit sekali mengerti tentang Allah dan rencana Allah dalam kehidupan manusia. Smith
belajar bertumbuh dalam iman, dalam momen paling rendah ketika kehilangan putrinya ini. Dan ia mengenal Allah melalui penderitaan yang ia lalui. Saudara, Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa hidup ini tidak akan bebas dari pergumulan dan penderitaan. Kita harus siap menghadapi segala macam tantangan, penderitaan menghadang kita. Namun, Yesus memberikan janji, memberikan pengharapan. Ia berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Saudara, mari kita menyiapkan hati kita untuk menghadapi kekecewaan, kepahitan, penderitaan, serta kehilangan. Semua itu adalah bagian dari menjadi manusia. Dan semuanya itu akan berguna untuk pertumbuhan kita. Sehingga kita bisa dikuatkan. Kita bisa tetap mengenal Allah yang kita sembah. Yang kita mengenal diri kita yang terbatas ini. Jadi Tuhan boleh menguatkan kita, memberikan kita penghiburan. Sehingga akhirnya kita nanti akan tetap bisa berkata, Allah itu baik. Dan untuk selama-lamanya, Allah itu baik dalam kondisi yang terburuk sekalipun. Nah, biarlah Tuhan boleh menolong kita, menguatkan kita melalui kebenaran firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami diajar bahwa kami hidup senantiasa karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kami tetap mau setia Tuhan untuk taat kepada firman-Mu Tuhan. Dan kami sadar itu ada sukacita tersendiri ketika kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan ketika kami boleh mengalami banyak penderitaan, masalah, dan cobaan dalam kehidupan ini, tolong kami tetap memandang Engkau. Dan kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau baik bagi kami dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkanlah iman kami. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time.